ketemu lagi dengan saya Ami dalam segmen Ami mengulas buku. Dan di episode ini saya akan mengulas buku yang saya baca di bulan Mei dan April di 2024. Ada total 7 buku di 2 bulan ini. Dan buku apa aja? Saksikan terus ya. Apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat dan bahagia. Nah, alhamdulillah saya mau berbagi buku bacaan yang saya baca di bulan April dan Mei. Saya bisa baca 7 buku yang selesai dan 1 buku yang belum selesai. Jadi saya akan bahas 7 buku saja. Yang pertama berjudul Explore, Enjoy, and Repeat, ditulis oleh seorang editor, penulis dan penerjemah bernama Mbak Yani Lowe. Di dalamnya berisi tentang catatan perjalanannya di 20 negara. Ada cerita dimarahin pelayan, ada cerita tentang aturan toilet di Australia, kemudian menemukan banyak produk Indonesia di luar negeri. Pokoknya ceritanya lucu, ceritanya kadang mengharukan juga, dan ada juga cerita yang pokoknya campur aduk lah, gado-gado gitu ya. Terus yang kedua, buku selanjutnya berjudul Kebun Jagal, ditulis oleh Muftah Hidayatullah, pemuda Aceh yang membuat tulisan kumpulan cerpen, jadi kumpulan cerpen tentang konflik yang terjadi. Dominannya cerita berlatar belakang Aceh ya, ada satu cerita tentang Rohingya, dan konflik-konflik ini dinarasikan dengan begitu indah sehingga membuat kita belajar, membuat kita juga merawat ingatan tentang bagaimana konflik terjadi. Terus yang ketiga, Toto-chan. Toto-chan ini tentunya adalah buku yang fenomenal dan dicetak sudah berkali-kali. Kali ini yang saya pegang adalah buku edisi revisi dengan gambar yang berwarna. Yang sudah pernah baca tentu tahu seperti apa Toto-chan, dan di sini digambarkan bagaimana seorang Toto-chan yang di sekolah sebelumnya dianggap sebagai anak yang nakal dan akhirnya dikeluarkan, lalu kemudian menemukan sebuah sekolah yang dibangun dari deretan gerbong kereta api, tapi muridnya banyak belajar karena konsep sekolah yang sangat membuatnya betah untuk terus belajar di sini. Jadi cerita-cerita Toto-chan masa kecil hingga kemudian dia dewasa digambarkan dalam satu buku yang sangat menarik. Buku ini tidak hanya cocok untuk orang tua tapi juga pendidik dalam memahami bagaimana mendidik anak usia dini. Terus buku selanjutnya adalah Kikigaki, Mendengar dan Menulis. Nah, ini adalah teori metode untuk mendengar lalu mendokumentasikan yang awalnya dari Jepang ya. Di sini dipraktikkan oleh siswa-siswa SMA di Jepang sejak tahun 2002, di mana mereka pergi ke suatu tempat lalu mendengarkan para sepuh atau orang tua tentang topik-topik tertentu, lalu mendokumentasikan apa yang sudah didengarkannya. Nah, kemudian di Indonesia direplikasi dan sudah dilaksanakan sejak tahun 2010. Ini menarik, sebuah metode yang saya pikir kita bisa laksanakan untuk khususnya generasi Z misalnya, untuk lebih memahami seperti apa kearifan lokal atau topik-topik tertentu dari orang tua sehingga sejarah itu tidak terputus. Dan buku selanjutnya berjudul Mother Talk, ditulis oleh Tante Jalal, dan buku ini berisikan pengalaman penulis yang ingin berbagi bagaimana dia membuat anaknya bisa berbicara bahasa Inggris. Jadi untuk orang tua pendidik yang mengimpikan anak kecil berbicara dalam bahasa Inggris, buku ini menjadi salah satu acuan karena di dalamnya berisi berbagai contoh percakapan dalam berbagai situasi. Misalnya nih, ketika di rumah ingin menggantikan popok atau ingin menggantikan pakaian, itu ada dalam bentuk percakapan. Di sini penulis membahasakan bahwa dia tidak ingin dia sekadar ingin berbagi apa yang sudah dilakukannya, dan semoga bisa membantu orang tua atau siapapun yang ingin mengajarkan bahasa Inggris secara langsung melalui dialog-dialog sehari-hari. Di dalamnya yang saya sebut tadi banyak contoh dan juga ada kartun. Tapi ini buku yang sangat lama, kami juga di Rumah Relawan Remaja donasi ya dari teman-teman di Cinta Baca. Jadi kalau mau baca bisa pinjam di 3M. Nah, buku selanjutnya ini buku yang sepertinya bulan ini, bukan cuma bulan ini, beberapa bulan dan mungkin konten-konten sebelumnya ada yang masih mengingat.
buku yang saya share juga berjudul Aceh Muliakan Rohingya ya, karena saya baca lagi dari awal. Selalu saya baca dari awal ketika saya butuh sebuah referensi tambahan atau tambahan data untuk sebuah tulisan, saya akan membuka buku ini sesuai dengan judulnya Aceh Muliakan Rohingya, bagaimana orang-orang Aceh menerima Rohingya yang datang sudah sejak 2009 hingga kini. Di dalamnya berbagai pengalaman relawan juga digambarkan. Nah, satu lagi buku yang saya baca dan saya selesaikan di Desa Lapeng, Pulau Aceh 2 hari lalu. Saya baru selesaikan 2 hari lalu, berarti tanggal 26 ya, 20 Selasa tanggal 28 Mei. Saya selesaikan, judulnya Absurd. Ini adalah sebuah novel tentang seorang dokter forensik yang kemudian memiliki hubungan khusus dengan seorang bad boy, dalam hal ini seorang gangster ibu kota. Nah, kebayang dong bagaimana seorang dokter yang menangani kasus-kasus serupa dan dekat dengan si bad boy ini. Jadi banyak sekali problematika di dalamnya yang berhubungan dengan urusan pribadi dan pekerjaannya. Dan novel ini cukup menarik juga, dengan bahasa yang ringan, tapi kita bisa jadi sedikit menelisik masuk bagaimana dunia forensik. Oke, itu saja buku yang saya baca di bulan April dan Mei. Semoga jadi inspirasi dan bisa jadi menjadi salah satu referensi bacaan kalian. Sampai jumpa di segmen Ami mengulas buku selanjutnya. Dadah.